Wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman. Saya dari kampus Tim Lasaranjaya, kelas reguler 2019B. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang menciptakan seluruh dunia. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membawakan teori atau materi tentang teori pengambilan keputusan. Pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang. Pengertian teori pengambilan keputusan adalah pendapat yang didasarkan pada penemuan dan penelitian, didukung oleh data dan argumentasi dalam pemecahan masalah untuk memilih suatu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Berasal dari teori keputusan kemungkinan merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang atau berupa orang berkenaan dengan suatu masalah. Tindakan seseorang terhadap kebijakan dapat berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal. Artinya, kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalah yang ada. Teori yang digunakan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, teori rasional konferensif. Dan yang kedua, teori inkremental, teori pengamatan terpadu. Pohon keputusan. Bukan seperti ini ya kawan-kawan, pohon keputusan. Di sini saya akan membahas teori bagaimana pohon keputusan. Definisi pohon keputusan, penggunaan pohon keputusan yang dimaksud untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Menurut Susan Welle dan John C. Comer, sebagai suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen. Kemudian, untuk membuat suatu pohon keputusan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, buatlah alternatif pilihan. Dan yang kedua, tentukan biaya untuk setiap alternatif dan besaran peluang yang mungkin timbul. Dan yang ketiga, lakukan perhitungan secara detail. Kekurangan pohon keputusan terjadi overlap. Hal ini sering saya temui ketika menggunakan kelas-kelas dan kriteria yang digunakan dalam jumlah besar. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengembalian atau pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Dan yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Dan yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Dan yang keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Baiklah, kita akan membahas karakteristik dan manajemen keputusan. Definisi karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama,
takut pada risiko atau risk avoider. Karakteristik risk avoider dianggap menempati posisi yang aman dan jauh dari risiko. Dan yang kedua, hati-hati pada risiko, risk indifference. Karakteristik tersebut ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Dan yang ketiga, suka pada risiko, risk seeker atau risk cover. Sikap seseorang dalam menghadapi risiko sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu sifat dasar orang yang bersangkutan, jenis persoalan yang dihadapi, situasi yang ada, dan faktor lainnya. Baiklah, kita memasuki teori pengambilan keputusan berbagai kondisi. Pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah secara teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Secara umum, informasi yang masuk kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Kita membahas kondisi pasti. Kondisi pasti, dalam kondisi pasti proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Teknik yang bisa digunakan yaitu menggunakan program linear atau secara aljabar linear, dana analisis jaringan kerja secara critical path method atau CPM, dan project evaluation and review technique curve. Kondisi tidak pasti, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau kompleks, dalam artian keputusan yang belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Untuk menghindari timbulnya masalah, sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin, dan mempergunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak. Untuk menyelesaikan masalah, biasanya dilakukan pendekatan secara teori. Permainan dalam dunia bisnis teraplikasi dalam bentuk tawar-menawar, harga, dan hingga terrealisasinya suatu kontrak atau kesepakatan. Baiklah, kita memasuki materi risk and return. Risk dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian, suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau futur, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan di institut dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Definisi risk and return. Risk and return merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan atau institut dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian ataupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Dalam dunia investasi dikenal adanya hubungan antara risk and return, yaitu jika risiko tinggi maka return atau keuntungan juga akan tinggi pula. Sebaliknya, jika return rendah maka risiko juga akan rendah. Bentuk hubungan antara risk and return adalah yang pertama yang bersifat linear atau searah, dan yang kedua semakin tinggi return maka semakin tinggi pula risiko, dan yang ketiga semakin besar aset tempatan dalam keputusan investasi maka semakin besar pula
yang timbul dari investasi tersebut. Dan yang keempat, kondisi hubungan yang bersifat linear ini hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Karena pada kondisi pasar yang tidak normal, semua ini bisa saja berubah atau tidak seperti yang kita harapkan. Ya, baiklah, kita memasuki tentang materi teori kepemimpinan dan manajemen keputusan. Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, secara mempengaruhi, dan mengawasi orang untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia. Pemimpin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki dari seorang pemimpin adalah tidak bisa diperoleh dengan cepat dan segera, namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu sehingga akhirnya mengkristal dalam sebuah karakteristik. Dalam artian, ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan. Kita bahas ciri-ciri seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Misalnya, jika minyak dan gas dianggap sebagai energi utama, maka diperkirakan pada masa depan minyak dan gas bukan lagi energi utama. Dan yang kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, mampu menerapkan the right man and the right place secara tepat dan yang baik. Ya, kita masuk. Dan yang keempat, politis, berorientasi pada saat kekuasaan dan melihat kompetisi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. Hal-hal yang menyebabkan seorang menjadi pemimpin. Dan yang pertama itu tradisi warisan. Seseorang menjadi pemimpin karena warisan keturunan. Misalnya raja atau ratu Inggris dan Belanda. Dan yang kedua, kekuatan pribadi baik karena alasan fisik maupun karena alasan kecakapan. Dan yang ketiga, pengangkatan atasan. Seseorang menjadi pemimpin karena diangkat oleh pihak atasannya. Dan yang keempat, pemilihan. Seseorang menjadi pemimpin karena berdasarkan konsep penerimaan. Dan yang kelima, tipe utama pemimpin, yaitu yang pertama, tipe yang autokratisasi atau diktatorial. Dan yang kedua, tipe yang militaritis. Dan yang ketiga, tipe yang paternalistis. Dan yang keempat, tipe yang laissez-faire. Dan yang kelima, tipe yang demokratis atau partisipatif. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan atau keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Ada 4 kondisi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti atau certainty. Dan yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi risiko atau risk. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Demikian materi yang sempat saya bawakan. Apabila ada
itu datangnya dari Tuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.